Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa dunia ini cuma berpihak pada uang? Bahwa nilai seseorang tidak lagi dilihat dari hati, tapi dari saldo di rekening? Coba bayangkan, kalian baru saja menerima warisan 100 miliar rupiah, jumlah yang bisa mengubah hidup siapapun. Tapi siapa sangka, justru sejak hari itu, semua orang yang kalian percaya mulai memperlihatkan wajah aslinya. Sahabat yang dulu tertawa bersama mulai berubah. Kekasih yang katanya setia mulai berbohong. Bahkan keluarga sendiri menjelma serigala. Dan di tengah pengkhianatan itu, hanya satu orang yang tetap jujur, bukan orang kaya, bukan orang terhormat, tapi seorang gadis pemulung yang hidupnya nyaris tak punya apa-apa. Inilah kisah tentang Radit Prasetyo, pewaris muda keluarga kaya raya yang hidupnya berubah hanya karena satu hal, uang. Radit tumbuh di rumah megah yang lebih mirip istana. Ia sekolah di luar negeri, terbiasa makan di restoran bintang 5, memakai jas bermerek, dan disapa dengan hormat oleh karyawan ayahnya. Namun di balik semua kemewahan itu, ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi. Ibunya meninggal sejak ia kecil, dan sang ayah terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis hingga lupa bagaimana menjadi seorang ayah. Saat beranjak dewasa, Radit hanya punya segelintir orang yang ia percaya. Sahabatnya Riko, kekasihnya Selin, dan pamannya yang selama ini dianggap seperti orang tua sendiri. Hidupnya tampak sempurna, sampai suatu hari dunia memutuskan untuk mencungkir balikan segalanya. Ayahnya meninggal dunia secara mendadak, dan tanpa diduga, seluruh harta, saham, dan aset perusahaan senilai 100 miliar rupiah jatuh ke tangan Radit sebagai pewaris tunggal. Hari itu, semua orang datang melayat. Tapi Radit sadar, di balik air mata palsu itu, ada kilatan keserakahan. Ucapan belasungkawa berubah jadi pujian. Tangan yang menepuk bahu berubah jadi tangan yang menghitung. Namun Radit tak curiga. Ia pikir mereka hanya ingin mendukungnya melewati masa duka. Beberapa minggu setelah pemakaman, Radit mulai mengurus bisnis peninggalan ayahnya. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, mencoba belajar dan menjaga warisan dengan bangga. Tapi pelan-pelan, sesuatu mulai terasa janggal. Ada dokumen yang tiba-tiba hilang. Ada transaksi besar tanpa tanda tangan. Ada kabar bahwa perusahaan mereka kehilangan proyek penting karena seseorang membocorkan rahasia. Dan ketika Radit menelusuri, kebenaran itu menyayat hatinya. Orang yang selama ini ia sebut sahabat, Riko, justru menjual rahasia perusahaan kepada kompetitor. Yang lebih mengejutkan, Selin, kekasih yang selama ini selalu berkata, "Aku cinta kamu," ternyata berselingkuh dengan Riko. Radit menemukan pesan mereka, rencana mereka, bahkan tawa mereka di atas kehancurannya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerja ayahnya. Foto keluarga menatapnya dari dinding, senyuman masa lalu yang kini terasa asing. Dengan suara bergetar, ia berbisik pelan, "Semua orang datang hanya karena uang, ya ayah." Tapi pengkhianatan tak berhenti di sana. Pamannya yang selama ini menjadi penasehat keuangan keluarga ternyata ikut bermain. Ia mengatur agar Radit menyerahkan sebagian besar saham dengan alasan demi stabilitas keluarga. Namun di balik itu ada motif licik, ingin mengambil alih segalanya. Dalam waktu singkat, dunia Radit runtuh. Sahabatnya mengkhianati, kekasihnya mengkhianati, keluarganya menusuk dari belakang. Ia merasa kosong, tak ada satupun yang tulus. Ia meninggalkan rumah, berjalan tanpa arah di tengah malam yang dingin. Hujan turun deras malam itu, langit seperti ikut menangis bersamanya. Ia menatap jalan kosong, sementara pikirannya berputar. Apakah hidup memang hanya tentang uang? Apakah tidak ada lagi orang yang jujur?
Lalu sesuatu terjadi. Dompetnya jatuh, terhempas oleh angin, uang bertebaran di jalan yang becek. Radit bahkan tak sadar. Tapi seseorang menghampirinya. Seorang gadis muda, kurus, dengan pakaian lusuh dan tangan kotor karena baru memungut sampah. Ia menggenggam dompet itu dan berlari mengejar Radit. "Mas, ini dompetnya jatuh, uangnya masih lengkap." Radit menatapnya heran. Ia memeriksa dompet itu. Benar, tak ada satupun yang hilang. Dan gadis itu tersenyum polos, menolak ketika Radit ingin memberi uang sebagai imbalan. "Saya cuma ngelakuin yang benar, Mas. Uang bukan milik saya." Namanya Melati. Seorang gadis pemulung yang tinggal di gubuk kecil di pinggir sungai bersama adiknya yang masih kecil. Setiap hari ia memulung, berjuang untuk sekadar bisa makan. Namun di matanya ada sesuatu yang tak dimiliki oleh semua orang kaya yang pernah Radit kenal, kejujuran. Sejak malam itu, hidup Radit perlahan berubah. Ia mulai sering datang ke tempat Melati, kadang membawakan makanan, kadang hanya duduk dan mengobrol di bawah pohon tua di dekat rumahnya. Ia kagum dengan cara Melati memandang hidup, sederhana tapi penuh syukur. Melati menolak bantuan besar. Ia tidak mau dikasihani. "Mas, hidup saya boleh susah, tapi saya masih punya harga diri," katanya suatu sore. Kalimat itu membuat dada Radit sesak. Ia sadar, gadis miskin ini jauh lebih kaya daripada siapapun yang ia kenal. Hari demi hari, keduanya semakin dekat. Melati menjadi satu-satunya orang yang membuat Radit tertawa lagi. Dan perlahan, tanpa sadar, Radit jatuh cinta. Namun ketika cinta itu mulai tumbuh, dunia kembali mencoba memisahkan mereka. Kabar tentang kedekatan Radit dengan seorang gadis pemulung menyebar cepat. Keluarganya marah besar. Saling datang, memohon maaf, berjanji ingin kembali, bukan karena cinta, tapi karena tahu Radit masih punya sisa warisan. Pamannya mengancam, mengatakan bahwa Melati hanya ingin mengambil harta keluarga. Bahkan mereka menyewa orang untuk menculik Melati agar Radit mau menandatangani dokumen pembagian warisan. Tapi Tuhan seolah berpihak pada yang tulus. Melati diselamatkan oleh warga sekitar yang mengenalnya sebagai gadis jujur dan pekerja keras. Sementara kabar tentang kebusukan keluarganya mulai tercium oleh publik. Dan pada suatu pagi yang menegangkan, Radit berdiri di ruang rapat keluarga besar. Di hadapannya ada puluhan orang, pamannya, bibinya, pengacara, dan beberapa pengurus yayasan keluarga. Di atas meja ada tumpukan dokumen yang menunggu tanda tangannya. Semuanya menatapnya dingin, menuntut agar ia menyerahkan saham warisan ayahnya. Radit berdiri. Suara langkahnya bergema di ruangan itu. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Kalian semua memang punya uang, tapi hati kalian miskin. Kalian jual darah daging sendiri demi angka di rekening. Tapi gadis pemulung yang kalian hina itu, dia punya hati yang lebih berharga dari 100 miliar kalian." Suasana hening, tak ada yang berani berbicara. Radit mengambil pena, menandatangani selembar kertas, bukan surat penyerahan saham, tapi surat pengunduran diri. Ia meninggalkan segalanya, rumah, mobil, perusahaan, status, semuanya. Hari itu, ia memilih cinta, ia memilih kebebasan, ia memilih Melati. Beberapa bulan berlalu, Radit kini hidup sederhana di rumah kecil bersama Melati dan adiknya. Ia membuka usaha kecil, tempat daur ulang sampah. Ironis bukan? Dulu ia memimpin perusahaan bernilai miliaran. Sekarang ia bekerja dari tumpukan sampah.
Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai. Tak ada lagi pengkhianatan, tak ada lagi kepura-puraan. Usahanya perlahan berkembang, bukan karena modal besar, tapi karena kejujuran. Orang-orang percaya padanya karena Radit tidak menipu, tidak mencuri, dan tidak lupa dari mana ia belajar arti kehidupan. Sementara itu, orang-orang yang dulu serakah mulai menuai akibatnya. Pamannya dipanggil polisi karena kasus korupsi. Selin dan Riko bangkrut setelah saling menjebak satu sama lain. Dan dunia berbalik, bukan karena karma instan, tapi karena waktu selalu berpihak pada yang tulus. Suatu sore, saat matahari tenggelam di ufuk barat, Radit duduk di teras rumah mungilnya. Melati datang membawa 2 gelas teh hangat. Radit menatapnya dan berkata pelan, "Dulu aku punya segalanya, tapi tak punya siapa-siapa. Sekarang aku tak punya apa-apa, tapi aku punya segalanya karena aku punya kamu." Melati tersenyum, menggenggam tangannya. "Mas, kekayaan itu bukan di dompet, tapi di hati." Dan di bawah langit jingga, mereka berdua berjalan pelan. 2 dunia yang berbeda kini menyatu dalam kesederhanaan. Bukan karena harta, tapi karena kejujuran dan cinta. Jadi, kalau kalian ada di posisi Radit, berani nggak meninggalkan harta demi cinta sejati? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Like kalau kalian salut sama ketulusan Melati, dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah nyata penuh inspirasi lainnya. Pada akhirnya, pengkhianatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang paling kalian percayai. Tapi, cinta sejati bisa datang dari tempat yang tak pernah kalian duga. Karena uang bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli hati yang tulus. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah tentang luka, perjuangan, dan cinta yang membuktikan bahwa kebaikan sekecil apapun takkan pernah sia-sia.